Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada penonton sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Arus Informasi Terhadap Nilai-Nilai Pancasila pada Masyarakat sebagai syarat pemenuhan tugas besar mata kuliah pendidikan Pancasila oleh dosen pengampu Pak Edi Sofyan. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami, dimulai dari saya, Laras Edityasari, lalu teman saya Danis Hasna, Hurin Almazia, Meisfa Safara, dan juga Farisa Fikri Mumtaza. Baik, selanjutnya pembahasan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Di era Society 5.0 ini, hampir seluruh aktivitas manusia sudah tidak bisa terlepas dari teknologi. Revolusi terbesar saat ini dalam sistem informasi adalah penggabungan suatu teknologi dengan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi akan teknologi informasi yang disebabkan oleh tingginya tingkat kemudahan untuk mendapatkan informasi. Tentu, kemudahan dan kecepatan arus informasi ini akan memberikan dampak positif dan juga negatif bagi penduduk sebuah negara, khususnya di Indonesia. Bagaimanapun, penyebaran arus informasi yang terjadi harus senantiasa berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, di sini kami telah mengkaji dan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan arus informasi terhadap nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Indonesia. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Huri. Boleh di next. Pada penelitian ini, kami mengangkat beberapa rumusan masalah antara lain, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh arus informasi terhadap nilai-nilai Pancasila pada masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyikapi pengaruh arus informasi terhadap nilai-nilai Pancasila pada masyarakat. Yang ketiga, yaitu apakah terdapat perbedaan pada masyarakat antara sebelum dan sesudah penerapan kebijakan pemerintah dalam menyikapi pengaruh arus informasi. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana pengembangan kebijakan atau solusi dalam menyikapi pengaruh arus informasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Baik, pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Taza. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengaruh arus informasi terhadap nilai-nilai Pancasila pada masyarakat. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saat ini tingkat kemudahan memperoleh informasi sangatlah tinggi, termasuk informasi keagamaan. Informasi ini dapat membuat pemeluk agama dapat saling mempelajari agama satu sama lain, sehingga mampu meningkatkan toleransi beragama. Namun, di balik dampak positif, arus informasi juga memiliki dampak negatif, yaitu masuknya pemikiran yang menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai ketuhanan. Hal ini bisa terjadi karena sulitnya menyaring informasi yang masuk apakah sesuai atau tidak dengan nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memastikan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Indonesia sendiri sebagai negara hukum dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam pemberantasan korupsi dengan memaksimalkan transparansi kinerja badan-badan publik. Namun, arus informasi juga memiliki pengaruh negatif berupa maraknya pencurian data pribadi. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, arus informasi memiliki pengaruh positif berupa mampu menyebarkan informasi secara cepat dan luas, sangat cocok bagi Indonesia yang berupa negara kepulauan sehingga mengurangi ketertinggalan di daerah-daerah terpencil. Dan untuk pengaruh negatifnya adalah munculnya berita bohong yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Laras. Baik, terima kasih. Melanjutkan dari Farisa, sila keempat, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Arus informasi adalah aliran informasi yang mengalir dari satu tingkatan ke tingkatan. Arus informasi membantu proses penyebaran informasi yang dilakukan. Informasi akan lebih cepat tersampaikan dalam lingkup yang luas dan dapat diterima oleh semua, baik langsung maupun secara tidak langsung. Dalam kasus ini, salah satu dampak positif yang disebabkan oleh cepatnya arus informasi adalah arus informasi membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang memahami hak-haknya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa haknya terlanggar atau tidak. Namun, ada nilai positif, tentunya ada nilai negatif. Salah satunya adalah melahirkan masyarakat provokator dan masyarakat yang mudah terprovokasi. Selanjutnya sila kelima, dalam yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, menurut kami, perkembangan teknologi informasi dianggap harus bisa menjaga keseimbangan dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan manusia, antara lain
keseimbangan keadilan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, serta manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir, manusia dengan alam lingkungannya. Cepatnya penyebaran informasi yang terjadi di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk membantu menyuarakan ketidakadilan yang terjadi dari suatu kelompok masyarakat dalam memperoleh hak dan kewajibannya. Namun, hal tersebut juga dapat memberikan dampak negatif, yaitu adanya orang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power untuk kepentingan individu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maiswa. Silakan, Maiswa. Baik. Selanjutnya akan dibahas kebijakan pemerintah dalam menyikapi pengaruh informasi. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan teknologi dan penyebaran informasi. Yang pertama ada Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2019 yang merupakan hasil revisi atau perubahan dari UU nomor 11 tahun 2008. Beberapa materi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain, yang pertama pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, dan juga perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undangnya terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan pemerintah ini mengatur seputar penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, dan juga lembaga sertifikasi keandalan. Yang terakhir, ada Peraturan Menteri Kominfo nomor 41 tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Peraturan ini memberikan arahan dan panduan tentang tata kelola dan penggunaan TIK dalam mendukung pengimplementasian good governance sehingga akan menjamin transparansi, efisiensi, dan juga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bab ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan masyarakat antara sebelum dan sesudah adanya kebijakan yang diterapkan. Yang pertama yaitu ketertiban. Tujuan dari kebijakan pemerintah adalah menjamin ketertiban dalam masyarakat. Akan tetapi, meskipun kebijakan tersebut sudah ditetapkan, pelanggaran dalam bidang informasi masih sering ditemukan, misalnya adanya kasus hoax. Kemudian yang kedua yaitu hak masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam bidang informasi ditetapkan untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya hak asasi manusia. Tanpa adanya kebijakan tersebut, masyarakat akan merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang diinginkan tanpa adanya batasan, sehingga akan terjadi kekacauan. Dalam hal ini, meskipun kebijakan pemerintah telah ditetapkan, kasus-kasus yang melanggar hak masyarakat masih kerap terjadi. Misalnya, kasus pembajakan software dan film. Kemudian yang ketiga yaitu ketentraman dan perdamaian. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk ketentraman dan perdamaian dalam lingkungan masyarakat yang ada. Kebijakan tersebut dibuat dengan tidak memihak satu golongan manapun. Dalam aspek ini, kebijakan yang sudah ditetapkan masih terbilang kurang efektif karena masih terdapat beberapa contoh kasus dalam bidang informasi yang mengganggu ketentraman dan perdamaian masyarakat, seperti cracker. Yang terakhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah dibuat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat yang telah tercantum dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya kebijakan mengenai informasi dan teknologi, masyarakat di Indonesia akan semakin terjamin kesejahteraannya. Baik, pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengembangan kebijakan atau solusi dalam menyikapi pengaruh arus informasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam setiap proses kebijakan pemerintah yang ditetapkan akan selalu mengandung resiko kegagalan. Kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah di Indonesia terbilang sudah cukup bagus, tetapi dalam implementasinya masih kurang. Berikut merupakan alasan-alasan mengenai kegagalan dalam kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang informasi dan teknologi.
Alasan yang pertama yaitu tidak ada kebijakan yang mencakup tindakan preventif. Dalam aliran arus informasi saat ini, tindakan represif mendominasi tindakan preventif, karena dapat dikatakan bahwa tidak ada kebijakan yang menjadi alat pencegahan adanya arus informasi yang merugikan. Maka dari itu, solusi atau kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk menyikapi permasalahan ini, yaitu yang pertama penanaman nilai moral dan norma dengan harapan seorang dapat mengerti untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Yang kedua, penyaringan informasi dengan melakukan seleksi akan informasi yang dapat dimulai dari penyeleksian persebaran berita dalam suatu media. Dan yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualitas lembaga pengelola informasi. Lalu, alasan yang kedua yaitu kebijakan kurang tegas dan jauh dari kata efektif. Kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan diberlakukan saat ini dipandang kurang tegas dan efektif karena meski adanya kebijakan, kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila masih terus meningkat. Maka dari itu, solusi atau kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk menyikapi permasalahan ini, yaitu yang pertama meningkatkan ketegasan dari kebijakan yang ada, kedua meningkatkan kinerja lembaga yang berwenang dalam menangani kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, dan yang ketiga mengencarkan sosialisasi mengenai kebijakan dan peraturan yang berlaku. Lalu selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Miswa. Baik, bisa di next. Kita sudah sampai pada bagian kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arus informasi memberikan pengaruh positif dan juga negatif terhadap nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Untuk menangani dan mencegah pengaruh negatif tersebut, sudah terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun masih belum efektif. Maka dari itu, kami memberikan solusi berupa pembuatan kebijakan preventif dan juga mempertegas serta mensosialisasikan kebijakan yang sudah ada. Baik, untuk saran sendiri, penelitian tersebut digunakan sebagai bahan referensi untuk menyusun makalah oleh penulis selanjutnya mengenai analisis pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK terhadap nilai-nilai Pancasila pada masyarakat. Baik, terima kasih kepada rekan sekalian atas pembawaan materi mengenai analisis pengaruh informasi terhadap nilai-nilai Pancasila pada masyarakat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.